Video ini berisi percakapan antara saya dengan nasabah yang gagal bayar aku laku kurang lebih selama 1 tahun. Jadi gini, kalau yang namanya legal itu bunga denda itu kan memang 100% ya kalau kita udah telat, apalagi udah setahun. Tapi nggak usah khawatir ya kan, kalau memang itu mau dibayar itu bisa di angka 3 juta kok. Kalau masih kekeh dengan angka 6 juta jangan pernah mau ya kan. Dan nggak usah dibayar. Bilang, saya sanggup bayar tapi di angka 3 juta dengan cara cicil semisal 2 kali pembayaran kayak gitu-gitu. Itu bisa ya kan. Terus kalau nggak mau gimana mas? Ya udah diamkan aja ya kan. Saya mampunya di pokoknya aja kok ya kan. Semuanya bisa ya kan, banyak yang ngalamin kok seperti itu. Tagihan 7 juta jadi 14 juta tapi balik lagi ke awal 7 juta kayak gitu-gitu. Itu tuh kalau di awal memang nggak bisa begini lah. Ya udah kalau nggak bisa diamkan aja, lama-lama kok bisa. Oh ya mas ini bayar aja pokoknya 7 juta. Bisa kok diangsur kayak gitu-gitu. Jadi ya tergantung dari kitanya juga, tergantung dari kita maksudnya gini, nggak usah ikutin kata dia gitu loh. Karena kita udah galbay, dia yang ngikutin kata kita. Kalau nggak mau gimana mas? Diamkan aja ya kan. Diamkan aja, nggak usah kita teriak-teriak atau gimana-gimana, nggak usah, diamkan aja. Saya nggak sanggup kalau disuruh bayar segitu. Eh, Semua saya balikin pokoknya aja itu udah bersyukur ya kan. Apalagi ditambah denda begitu ya berat. Nah kayak gitu. Pernah saya waktu itu apa namanya galbay aku laku pun sama kayak gitu-gitu. Nggak ada yang namanya denda-denda kita harus bayar 100% gitu. Nggak ada cerita kayak gitu. Kalau misalnya saya sanggupnya tuh nyicilnya per bulan 200.000 itu gimana mas, bisa nggak? Soalnya saya juga nggak kerja, suami doang yang kerja, ditambah saya masih punya anak kecil. Berarti itu cara negonya ngomong ke DC-nya langsung ya ketika ada kunjungan mas, nggak kayak kita langsung nyicil di aplikasi yang kata Mas Sony tadi di grup bilang. Jadi gini Mbak, kalau masalah nego ya udah pasti sama si DC ya kan, sama si DC yang datang itu lebih enak kok, DC yang datang baik kok. Setahu aku sih Mbak, kalau untuk minimal pembayaran aku laku sih 300.000 dulu ya, waktu saya tuh minimal segitu gitu loh, 300.000 dicicil 300.000 per bulan ya kan. Bilang aja keadaan Mbak yang sebenar-benarnya, kalau memang Mbak saya bisa bayar tapi di pokoknya aja dengan cara dicicil karena keadaan ekonomi yang saat ini belum memungkinkan gitu. Bilang aja ke si DC kalau saya memang nggak kerja ya kan. Dan apa namanya kebutuhan rumah tangga ya kan itu banyak banget harus dibagi-bagi ya kan. Bilang ke si DC kalau misalnya itu kan urusan ibu ya kan, saya tahu ini urusan saya makanya saya mau tanggung jawab dengan itu semua, akan tetapi agar semuanya bisa berjalan saya per bulan bisa cicil dengan 300.000 gitu ya, intinya sih seperti itu ya kan. Itu untuk minimal pembayarannya di aku laku gitu. Jadi tetap ada aja pembayar apa standar minimal pembayaran, namanya minimum payment gitu Mbak. Terus kalau misalnya ya ya mas, saya kan aplikasinya udah lama banget dihapus. Terus saya download lagi aplikasinya, saya kan nggak inget passwordnya. Itu gimana, nanti minta ke pihak DC-nya juga. Terus sama nominal pembayaran virtual akunnya itu langsung dari aplikasinya kan, nggak kita kayak dikasih virtual akun sama DC-nya, nanti kita ngikutin punya dia, tapi kita ngikutinnya yang punya di aplikasi kita kan. Kalau misalnya punya di aplikasi kita belum diganti, berarti itu belum kayak disetujui dan nggak usah dibayar dulu ya. Konsepnya nggak seperti itu ya kan. Nah, jadi kayak gini, kalau kita udah gagal bayar ya kan, kita udah nggak usah ngikutin apa yang ada di aplikasi. Itu pertama ya kan. Terus yang kedua ya kan, jadi ketika ada si DC yang datang, kita nego ya kan. Nanti si DC ya kan akan ngasih nomor virtual account dan itu benar dari kantor.
Jadi kita udah nggak terpaku lagi dengan si aplikasinya nih Mbak, ya kan? Jadi kita terpaku nih sama dengan apa namanya, terpaku sama si DC yang datang, negonya dengan si DC yang datang. Maksudnya gini, ya kan? Mbak inget utang Mbak pas di awal itu pokoknya 3 juta. Terus si DC datang jadi 6 juta. Bilang pokok saya itu 3 juta. Nah, saya mau bayar dan sanggup bayar di angka 3 juta dengan cara dicicil ya kan, seperti yang tadi saya jelasin VN di atas ya kan. Terus yang ketiga, untuk masalah Mbak ingin login ke aplikasi, Mbak tinggal ganti aja login. Yang penting nomor Mbak yang buat minjol masih ada, tinggal klik lupa sandi, nggak usah ke si DC, itu salah jalur. Karena sandi kita sendiri yang tahu, ya kan orang lain nggak boleh tahu. Klik aja lupa sandi, nanti ikuti aja petunjuk berikutnya. Nah, terus yang keempat, nanti kalau udah sesuai kesepakatan dengan si DC deal di angka 3 juta, kalau udah selesai nih ya kan, minta aplikasinya diblok. Diblok secara total atau permanen. Dengan begitu Mbak udah nggak ada apa sih, di aplikasi aku laku udah nggak ada nama Mbak lagi. Begitu caranya. Jadi deal di angka 3 juta, begitu pembayaran terakhir nanti ya kan, minta di aplikasinya itu nama Mbak diblok dari situ gitu, seperti itu jalurnya Mbak gitu. Jadi nggak usah terpaku lagi dengan yang ada di aplikasi gitu. Jadi sama si desa yang datang nanti negonya gimana gimana, nanti kalau udah selesai baru minta aplikasinya itu nama Mbak untuk diblok secara permanen dari aplikasi aku laku gitu. Oh iya Mas, soalnya pernah baca-baca juga di grup katanya yang bayarnya tuh virtual akunnya tuh harus langsung sesuai di aplikasi. Jadi kalau DC ngasih, bayarnya yang di aplikasi, jangan ngikutin yang di DC, takutnya kena penipuan lagi. Oh berarti bukan begitu ya maksudnya? Nggak seperti itu maksudnya ya kan, pokoknya intinya gini, kalau kita udah galbay ya udah kita ditangani sama DC, ya udah kita fokusnya sama si DC itu. Yang penting kalau ada DC yang datang orangnya difoto, itu jangan lupa difotoin, cekrek cekrek cekrek. Udah itu buat bukti ya kan nantinya kayak gitu. Jadi nggak usah takut ya kan. Dan VA yang dari DC itu benar kok. Itu pasti benar kok. Kalau misal terjadi penyelewengan ya wis kita tinggal laporin aja ke pihak aku laku, si DC kena kok ya kan. Jadi nggak usah perlu takut dan khawatir akan hal-hal seperti itu. Oke? Ya, pertama orangnya kan difoto, ya minta ID card aja sama surat tagihan. Udah kayak gitu aja, ya kan? Nggak perlu repot-repot kayak gitu, tinggal nego aja, ya kan? Bisa bayar pokok dan dicicil. Udah kayak gitu doang, dibikin simple aja. Kalau nggak nyetujuin ya buat apa dibayar ya kan, kita ya rungkat rugi kemana-mana ya kan kalau disuruh bayar 6 juta. Ya, intinya seperti yang saya bilang ke atas ya kan, kalau deal di angka 3 juta minta dicicil, intinya seperti itu. Nah ke depan nanti mau bagaimana negosiasinya sama Mbak dengan si DC, mereka itu baik kok ya kan, baik dalam artian itu nggak seperti yang kita kira ya kan, mereka hanya menanyakan perihal tagihan aja sih ya kan, udah cuma itu tok ya kan, jadi nggak usah pikirannya kemana-mana ya kan. Ya udah datang tinggal kita ajak bicara baik-baik ya kan, cari titik temunya gimana enaknya, udah seperti itu aja sih. Jadi nggak usah terlalu dirisau hal-hal yang maksudnya di luar pemikiran kita gitu, yang gak nanti begini begini begini, nggak, itu nggak ada ya kan. Yang penting kita sopan, maksudnya gini, kalau kita sambutnya baik mereka pun akan baik gitu ya, manusia ya kan, siapapun orangnya kalau datang disiram air kan pasti bakalan marah kan, seperti itu. Ya udah nanti ke depan dibicarakan baik-baik aja, bisa kok, bisa, semua bisa. Ih, saya bingung banget Mas, ya Allah takut banget suami tahu. Mana sekarang saya tinggalnya sebelahan sama ipar saya. Tahun kemarin aja suami saya tahu. Ih, udah hampir dicerai saya Mas. Itu juga kayak udah nggak mau nanggung bayar gitu.
jadi saya nggak pernah bayar. Nah baru sekarang saya baru jalan pengobatan penyakit paru kan, mungkin karena stres juga pas awal-awal galbay, jadi pola makan nggak teratur, pola hidup juga berantakan, terus anak juga. Saya pengobatan paru baru jalan 2 bulan, ini anak juga kemarin baru diituin, ternyata ada infeksi juga, infeksi paru, mungkin ketularan dari saya juga kali. Jadi saya lagi bolak-balik ke rumah sakit, anak saya juga lagi bolak-balik ke puskesmas, ditambah dapat kabar begini, mama saya marah-marah, katanya tadi ada yang ke rumah marah-marah nyariin saya, makanya mama langsung, tapi mama bilangnya saya nggak di rumah dan saya nggak, udah lama nggak pernah ke situ, bilangnya begitu. Jadi tadi mama bilangnya udah nggak usah keluyuran dulu, tadi ada orang nyariin kamu nagih utang, digituin marah-marah. Yang saya takutin mama saya mungkin bisa kayak nenangin DC dulu, nyembunyiin saya dari DC, tapi mama pasti nggak bakal bisa kayak ngumpetin dari suami saya. Maksudnya saya tuh pengen gitu mas, nyicil gitu ya, tapi tanpa suami saya tahu saya mau nego sama DC begitu. Tapi maksud saya jangan sampai suami saya tahu, maksudnya saya udah stres sakit, takut nanti bener-bener perang lagi sama suami. Bingung saya. Oke, aku paham banyak kok yang ngalamin hal yang serupa kayak Mbak, takut jujur ke pasangan. Sebenarnya itu hal yang menurut aku tuh ya nggak wajar gitu. Maksudnya dalam artian gini, kenapa bilang nggak wajar? Kesalahan yang dibuat oleh pasangan kita berarti kesalahan kita juga dong. Ya gitu-gitu ya kan. Akan tetapi intinya seperti ini Mbak ya kan. Tetap jujur ya kan. Bilang ke suami, aku sendiri yang akan menanggung itu semua. Aku nggak akan minta itu semua untuk dibayarin. Dulu ketika saya masih punya istri ya kan, ya saya udah divorce atau udah pisah ya kan, ada faktor X yang nggak bisa saya katakan di sini, bukan faktor utang, bukan ya kan, ada faktor X ya kan, yang ya itu urusan pribadi saya, intinya seperti itu ya kan. Seharusnya gini, itu masalah Mbak. Oke lah ya kan, kalau si suami ngejas itu kesalahan kamu, iya kita akuin, iya itu kesalahan aku. Di sini pun aku hanya ingin terbuka kalau aku punya hutang dengan si aku laku dan nominalnya nggak seberapa ya kan. Nggak usah berbicara yang namanya perceraian, itu lucu, apalagi nominalnya cuma 3 juta. Itu lucu, lucu pakai banget ya, mohon maaf, uang 3 juta itu ya untuk zaman sekarang ya Mbak ya. Mbak tahu sendiri ya kan, seperti nggak ada nilainya. Semua pun akan merasakan seperti itu, uang segitu seperti nggak ada nilainya. Ya toh? Dan lucu kalau sampai suami itu sampai ke arah yang amit-amit nauzubillah gitu loh. Saya cerai bukan faktor hutang, tapi ada faktor X yang benar-benar itu luar biasa, udah di luar batas gitu, kayak gitu. Nah, yang penting kalau misal suami Mbak tahu, ya udah bilang aja, iya Mas, saya memang ngutang, tapi saya nggak ngerampok, ya kan. Utang pun tadinya buat kebutuhan. Dan saya akan tanggung jawab itu semua, saya akan hadapin itu semua. Nah, kalau Mbak semisal bingung cara ngadepinnya, Mbak bisa curhat ke saya, bisa curhat ke Bang Sony, ke Bang Mardi atau ke Mas Herik. Ini gimana Mas, ini gimana Mas. Jangan jadikan suami yang sifatnya mungkin mohon maaf ya, yang sifatnya nggak bisa menerima dengan itu semua walaupun hutangnya sebesar 3 juta ya kan. Jangan dipaksakan untuk apa sih namanya, untuk ikut bayar kayak gitulah, intinya kayak gitu, atau dipaksa untuk ikut bertanggung jawab, jangan ya kan, jangan, karena solusi utang ini tuh luas. Kenapa saya bilang luas ya kan, utang bisa dicicil kok ya kan, nggak harus bayar eh, hari itu juga, ketemu si DC di hari itu juga, di jam itu juga, enggak kok. Ada proses yang namanya restrukturisasi, yaitu dengan cara bikin cicilan yang baru kayak gitu-gitu ya kan, atau dengan pokok ya kan, kalau misalnya Mbak ada rezeki langsung dilunasin kayak gitu-gitu bisa ya kan, tergantung dari kitanya menghadapi itu semua bagaimana gitu loh.
Dulu kredit pos saya 10 juta pokok ya kan. Itu akhirnya bisa saya cicil sama 1 tahun ya kan. Aku laku dulu saya 5 juta, saya cicil per bulan gope-gope lunas. Kayak gitu-gitu ya kan. Jadi apa namanya, semua masalah itu ada jalan keluarnya tergantung kita memposisikannya menjadikan diri kita itu bagian solusi supaya keluar dari masalah, atau menjadikan diri kita itu bukan solusi sehingga kita hanya berkutat terus di masalah itu dan takut akan bayangan-bayangan dari masalah itu sendiri. Kan nggak seperti itu toh. Jadi maksud aku gini ya kan, kalau misalnya suami tahu dijelaskan baik-baik, aku yang akan tanggung jawab itu semua, nggak akan aku bebankan ke sampai Anas. Nggak usah khawatir dan nggak usah takut, saya bisa menghadapi itu semua. Jadi kita memberi rasa nyaman juga ke pasangan kita gitu. Nah untuk masalah bayar tinggal pinter-pinternya mbak ya kan, misal setiap bulan 300 tinggal sisihin aja. 300 ribu dibagi sebulan berarti sehari cuman 10 ribu toh. Logikanya kan seperti itu. Jadi uh, kalau ada hal yang bisa meringankan kita, kenapa kita harus berpikir yang berat-berat? Kan seperti itu. Jadi nggak usah terlalu dipikir nanti cerai gitu, lucu tahu gara-gara utang cuma 3 juta ya kan, wong istriku aja utang sampai puluhan juta juga aku santai kok ya kan, waktu masih jadi istri aku ya kan. Cuma bukan faktor hutang aku cerai, ada faktor X yang nggak aku bisa ceritakan di sini. Intinya seperti itu mbak ya kan. Apa namanya, bikin pasangan kita senyaman mungkin ya kan. Yang intinya jangan bebankan utang itu ke pasangan kita kalau memang pasangan kita itu menolak dengan itu semua ya kan, demi kebaikan keluarga mbak juga, demi anak juga ya kan. Dan hal yang sangat lucu kalau hanya utang 3 juta sampai terjadi pertengkaran dan perceraian, itu lucu mbak, lucu ya kan. Coba open minded ya kan, berpikiran luas ya kan. Kalau mbak bisa melihat melihat lebih jauh dan lebih dalam, hutang yang lebih gede dan lebih berat dari kita itu banyak banyak pakai banget. Dan untuk kategori hutang kita termasuk hutang receh. Receh mbak, bener, bukannya aku lagi menyepelekan tapi memang bener faktanya seperti itu. Sekarang gini aja, mbak bawa uang 3 juta mbak belanjain ke mall sejam habis, intinya kayak gitu. Oke, jadi nggak usah terlalu berpikir yang berat-berat ya kan. Nanti kedepannya sambil sharing aja ya kan, mau nanti seperti apa bentuk negosiasinya nggak usah terlalu dipikir. Dan utang itu masih terbilang kategori aman kalau nilainya masih kecil gitu, jadi nggak usah terlalu dipikir. Oke. Oke, aku paham banyak kok yang ngalamin hal yang serupa kayak Mbak. Soalnya kan yang kemarin tuh yang saya pertama galbay itu, beraniin galbay itu karena pertama emang tahu grup WTC, terus saya juga beraniin diri ngomong ke suami. Tapi saya tuh baru ngasih taunya tuh utang yang di aplikasi Julo, karena saya tuh baru ngomongin di Julo aja dia reaksinya udah bikin saya takut banget mas. Jadi saya nggak bilang kayak di aplikasi aku laku ada 3 juta, aplikasi ada pundi ada 500.000 gitu, saya nggak bilang. Dan itu pun dia tahunya di aplikasi Julo 9 juta. Itu marah-marah banget ke saya hampir ditinggalin. Dia sampai ngomong, kata kakaknya dia juga, terserah digituin, kalau aku mau ninggalin mah ya udah, ntar anak sama dia mau dibawa diurusin kakaknya dia juga bisa, katanya aku mau ngapain bodo amat gitu. Tapi suami aku masih mikirin anak aku, katanya kasihan. Itu selama abis kejadian itu mas, saya nggak, dia uang gaji nggak pernah dikasih ke saya setiap hari cuma
kasih buat belanja 50.000, selebihnya dia yang ngelola semuanya. Terus bahkan kayak buat lebaran, buat apa gitu, saya nggak dikasih sama dia, Mas. Ingat banget kalau kejadian yang dulu. Kalau kejadian yang dulu tuh saya bener-bener kayak, dia bener-bener udah muak sama saya, bahkan di rumah aja dia jarang. Terus kemarin juga saya kan sempat kerja di Superindo tuh, niatnya saya juga mau sambil nyicil-nyicil. Kan saya mikirnya, saya kerja punya penghasilan sendiri, dia kerja punya penghasilan sendiri, saya bayar anak yang ngomong nggak apa-apa sambil saya bisa nyicil. Tapi kenyataannya enggak, Mas. Saya kerja malah dia duit, ya udah duit sama dia, penghasilan dia yang megang semua. Buat kebutuhan sehari-hari ya pakai penghasilan saya. Makanya tuh pas badan saya udah bener-bener ngerasa kayak ambruk, kerja juga nggak ada hasilnya. Jadi saya pas itu mutusin buat resign aja, buat ngomong anak aja di rumah. Nah sejak saya resign ya udah, saya nggak punya penghasilan lagi. Tapi alhamdulillah baru kemarin tuh suami saya udah mulai terbuka sama saya. Setiap habis gajian saya langsung dikasih ke saya semua. Udah gitu ada saudaranya yang minta duit lah, minjem duit juga nggak pernah dikasih gitu, suruh mintanya lewat saya. Saya takutnya ntar habis kejadian begini malah balik ke dulu lagi. Saya takut banget, Mas. Mending kalau cuma sekedar masalah uang gitu ya, dia kayak jadi perhitungan ke saya. Takutnya saya ditinggal, terus anak saya diambil. Saya takut banget. Gini Mbak, coba Mbak berpikiran yang positif-positif aja ya kan, buang pemikiran hal-hal yang seperti itu. Karena gini, hal yang menakutkan yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi di realita kehidupan kita. Belum tentu Mbak, itu hanya cuma apa sih, hanya bayangan-bayangan yang menakuti kita karena keadaan mental kita yang memang lagi drop gitu loh. Jadi kayak semacam halusinasi kayak gitu ya kan, nanti ini bagaimana, itu seperti apa. Itu coba tetap berpikiran yang positif ya kan, dalam artian yang seperti tadi aku bilang, setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Makanya kalau nanti semisal nih ada DC aku laku, ya udah tinggal menghadapin aja, jangan melibatkan suami di sini ya kan. Seharusnya sih suami perlu dilibatkan ya, karena keadaan psikonya seperti ini, menjaga juga emosionalnya dia gitu loh. Tetap Mbak yang hadapin sendiri ya kan. Nanti tinggal dijelasin aja sama suami, iya nanti biar itu aku aja yang hadapin semua, dan ke depan semua nanti akan beres dan baik-baik aja gitu. Kalau Mbak terus berkutat dengan nanti takut dicerai lah anak sama siapa lah, coba itu buang semua pemikiran yang seperti itu. Jujur pakai banget Mbak, di WTC itu ada yang sampai menyentuh angka 100 juta ada ya kan. Memang sih setiap orang itu takarannya berbeda-beda ya kan. Ada yang dikasih segini terasa berat banget ya kan, ada yang dikasih segini masih terasa ringan memang. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, kita mau nggak menempatkan posisi kita itu sebagai bagian dari solusi gitu ya kan. Kalau Mbak masih berkutat dengan pemikiran-pemikiran yang semacam itu hanya merugikan buat diri Mbak sendiri gitu loh. Mbak susah keluarnya gitu loh. Jadi harus move dalam artian begini. Oke, akan saya hadapi kalau si DC datang ya kan. Kita udah minjol, kita harus siap dengan resiko yang ada gitu. Jangan hanya ketika waktu pas pencairan uang itu cair terus kita apa sih namanya, takut dengan resiko-resikonya nanti. Ya, nggak seperti itu juga gitu loh. Kita udah berbuat ya kan. Ya udah kita siap menanggung risikonya. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya? Kan seperti itu. Ya toh. Dulu ketika aku pertama kali masuk WTC, ya aku sama terkena mental gimana, tapi aku mencari solusi. Solusi yang tepat buat
Ini semua itu apa? Contoh, kayak denda bunga tidak boleh melebihi pokok pinjaman, denda bunga sifatnya bisa gugur dan bisa dicicil dan segala macam. Kan kayak gitu-gitu, tinggal gimana kita kondisikan nanti di lapangan seperti apa. Ya kan nggak semua aplikasi itu ada DC lapangannya. Berarti buang yang nggak ada DC lapangannya, kita fokus yang ada DC lapangannya. Nah, yang ada DC lapangannya ini nggak semua dalam artian tuh datang bebarengan. Enggak, ada yang bahkan ada yang nggak didatengin gitu loh. Ada mbak yang nggak didatengin, ada walaupun itu aplikasi ada di lapangannya gitu loh. Frekuensi mereka itu datangnya pun berbeda-beda, apalagi mbak di sini dari awal 2023, berarti utang ini udah 1 tahun tuh. Selama 1 tahun nggak terjadi apa-apa kan, nggak terjadi hal yang menyeramkan kan. Jadi yang membuat kita takut itu pikiran kita sendiri gitu loh. Dan untuk kategori pinjol itu masih kategori utang yang bener-bener receh, receh pakai banget, beneran gitu. Karena apa sih, karena mungkin pikiran kita yang kurang open minded sehingga kita utang pinjol itu sesuatu hal yang menakutkan. Sebenarnya enggak ya kan, sama kayak kita pinjam ke tetangga 2 juta 3 juta kayak gitu, sama sebenarnya ya kan. Cuman karena itu berbentuk perusahaan sehingga kita itu takut dengan akannya debt collector yang datang, dan stigma kita tentang debt collector itu hal yang menakutkan, serem datang gitu. Enggak mbak ya kan. Untuk kategori pinjol itu masih dalam artian ya debt collector yang masih dibilang itu sopan gitu. Stigma kita akan dia yang seperti itu kan, kita kan melihat tuh DC Bank datang gerebek kayak gitu-gitu, itu utang yang udah kategori besar gitu, mungkin di atas 100 200 300 atau mungkin 1 M 2 M itu. Jadi stigma yang seperti itu dibuang ya kan, karena apa, utang kita itu utang receh gitu loh, receh pakai banget. Utang yang di bawah nominal 50 juta itu masih tergolong utang yang kecil gitu, nggak besar. Jadi nggak usah terlalu dipikir banget, tinggal dikondisikan nanti seperti apa. Dan si DC pun belum ada penampakannya, jadi nggak usah berpikiran yang aneh-aneh, cuman tetap fokus ya kan. uh, Nego pokok dan pokok dicicil, udah poinnya itu aja, intinya seperti itu aja gitu. Nggak usah berpikiran yang Sumami nanti bagaimana, anak bagaimana, dan ini itu sebagai, udah itu hanya efek domino yang sekiranya itu yang nyangkut di pikiran kita, yang ya belum tentu terjadi itu semua, intinya seperti itu. Oke. Berarti misalnya nanti saya tapi Mas Kucing mau kan kayak bantuin saya gitu, misalnya besok saya nego ternyata belum bisa gitu, jadi saya kan nggak usah bayar lagi, nggak usah bayar dulu gitu. Ntar kalau saya masih datang-datangin terus gitu, saya bisa kan kayak sharing-sharing ke kakak gitu buat nanya-nanya lagi. Pikiran saya udah rancu lagi, soalnya nggak bisa mikir jelas lagi. Pengen banget kerja tapi nggak bisa sekarang kerja, karena aku kemana juga masih harus bolak-balik kontrol kan. Jadi nanti aku sharing-sharing dulu ya ke kakak ya. Ya udah, intinya seperti itu aja mbak ya kan, udah nggak usah terlalu dipikir yang banget banget ya kan, nggak usah. Itu bukan hal yang menakutkan ya kan, jadi nggak usah terlalu dibikin dramatisir banget ya kan. Udah berjalan sebagaimana aja mestinya mbak gitu loh, udah nggak usah terlalu berpikir yang aneh-aneh gitu. Nanti bisa sharing sama saya kok ya kan, nggak usah terlalu di ini banget, dramatisir lah intinya ya kan. Ya udah, sekarang fokus, kalau mbak memang fokusnya jadi ibu rumah tangga ngurus anak, ya udah fokus jadi ibu rumah tangga aja ngurus anak kayak gitu-gitu, itu lebih baik kok ya kan. Setidaknya dengan mbak jadi rumah, maksudnya nggak kerja dan fokus ngurus rumah anak kan jadi lebih kurus ya toh. Lagian juga fungsi dari seorang suami kan memang mencari nafkah gitu, sedangkan perempuan kalau mau untuk kerja itu kan hanya untuk tambahan aja, membantu biaya, intinya kan seperti itu ya kan. Fokus peran utama suami, maksud aku di sini peran utama suami ya, dia sebagai keluarga, kepala keluarga, dan dia bertanggung jawab atas keluarga ya kan.
dan apapun yang terjadi dalam keluarga seharusnya dia itu jadi tameng dan pelindung di dalam keluarga, kan seperti itu. Ya udah, apapun yang terjadi di maksud aku apapun situasinya yang Mbak sedang hadapi di situ, saya juga nggak tahu secara detail pastinya, tapi ada gambaran sedikit yang seperti Mbak ceritain tadi. Intinya itu bukan hal yang menakutkan, tinggal dihadapin aja. Dan yang penting kalau suami tahu, Mbak bisa bicara, bikin keadaan senyaman mungkin dengan suami ya kan, karena Mbak tahu sendiri seperti apa cara menyampaikan secara ya nyaman seperti itu ya kan Mbak, yang tahu sendiri ya kan mau bagaimana, tapi tetap intinya hutang itu Mbak yang akan hadapi, intinya seperti itu. Udah, salam ya buat keluarga yang ada di situ, salam juga buat suaminya. Intinya kalau nanti Mbak bingung, nggak bisa nego atau apa, nanti bisa hubungin ke saya gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa bantu semampu saya. Kalau di luar kemampuan saya ya saya angkat tangan. Kan seperti itu.